Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pemerintah memperbolehkan proses belajar mengajar secara tatap muka digelar kembali mulai Januari 2021 mendatang. Sekolah di semua zona COVID-19 boleh kembali dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Para siswa Sekolah Dasar Negeri Prabu Menang di Kecamatan Selangit, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan yang berada di wilayah pelosok terpaksa melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka dengan jumlah siswa yang terbatas dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Letak geografis desa yang sangat jauh dari ibu kota kabupaten dan adanya kendala sinyal, serta masih banyaknya siswa yang tidak memiliki gawai untuk belajar secara daring, membuat pihak sekolah melaksanakan belajar tatap muka secara terbatas. Menurut Erna Juwita, salah seorang guru di SD Negeri Prabu Menang, mengatakan di masa pandemi ini pihak sekolah menyelenggarakan belajar mengajar secara tatap muka dengan jumlah maksimal siswa sebanyak 6 orang pada setiap pertemuan. Dengan jadwal pertemuan pembelajaran 2 kali dalam seminggu dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Di masa pandemi ini belajar tatap mukanya mahasiswa dengan siswa terbatas itu. Sebanyak 6 orang atau 5 orang dengan jaga jarak 2 kali seminggu. 2 kali seminggu ya. Sementara itu, dalam konferensi pers secara daring, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memutuskan untuk memperbolehkan pemerintah daerah kembali membuka belajar tatap muka di sekolah di masa pandemi COVID-19 pada Januari 2021. Kepala daerah bisa melakukan pembukaan sekolah tatap muka secara serentak atau bertahap. Untuk yang pertama izinnya dulu seperti yang kita bilang, kita ulang lagi ada 3 pihak. Satu adalah Pemda ya dan kepala dinas tentunya. Keduanya adalah kepala sekolah dan ketiganya adalah komite sekolah, yaitu perwakilan orang tua. 3 ini harus setuju baru boleh mulai proses pembukaan tatap muka. Yang kedua adalah nanti daftar periksa atau checklistnya yang tadi 6 butir yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dan tentunya pada saat masuk sekolah bagaimana penyelenggaraannya, pemerintah daerah itu bisa melaksanakannya tergantung, dia bisa melakukan secara serentak kalau dia merasa daerahnya sudah cukup aman, dia bisa melakukannya secara bertahap, ada kecamatan atau desa yang menurut dia lebih aman, mulai dengan itu dulu, itu adalah kewenangannya pemerintah daerah. Menteri Nadiem meminta pihak Pemda dan sekolah untuk mempersiapkan diri jika ingin membuka sekolah. Persiapan bisa dilakukan mulai dari sekarang hingga akhir tahun 2020. Selain Pemda, pihak kepala sekolah dan komite orang tua diimbau untuk turut berperan dalam menentukan pembelajaran tatap muka. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akhirnya mengizinkan sekolah untuk menggelar pembelajaran dengan tatap muka. Sejumlah prasyarat telah diajukan dan harus dipatuhi jika pihak sekolah akan membuka kembali proses belajar mengajar. Lantas apa saja yang harus disiapkan sekolah dan bagaimana aturan pembelajaran tatap muka di tengah pandemi yang tak kunjung usai? Kita akan langsung membahasnya bersama dengan Hari Chandra, pengamat media pendidikan. Selamat pagi Pak Hari. Pagi Mbak Vera. Ya, Pak Hari, ini akan kembali diizinkan kebijakan untuk belajar tatap muka mulai Januari 2021. Kalau dari yang Anda cermati dari pelaksanaan pembelajaran jarak jauh saat ini, seberapa besar sebetulnya kerugian dari sisi siswa maupun juga guru sehingga muncul urgensi untuk dapat segera melakukan pembelajaran secara tatap muka? Ya, baik Mbak. Jadi yang pertama saya paham situasi yang ada, bahwa Pak Menteri menyerahkan kepada daerah, kepada sekolah dan komite. Kalau boleh saya saran, maka daerah merah tentu sama sekali tidak diizinkan oleh mereka bertiga. Daerah kuning saya saran juga tidak. Daerah hijau tentu dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, dan khususnya untuk SD. Saya tahu situasi ini sangat dilematis. Ya, melanjutkan pembelajaran tatap muka mengandung risiko terpapar oleh COVID. Tetapi yang tadi Mbak Vera tanyakan sangat relevan. Kalau tidak dijalankan, ya maka fakta menunjukkan kurang lebih Mbak ya,
serapan pembelajaran itu 30-50%. Saya kira akan cenderung 30%. Ya, dari yang biasanya, dari tatap muka. Nah, padahal dalam kondisi normal saja, ya posisi potret pendidikan dasar Indonesia yang dilihat dari PISA, Program for International Student Assessment, itu masih jauh dari harapan. Ya, kira-kira 64 dari 70 atau 72. Ya, kita semua tahu bahwa kunci pendidikan ada di guru. Nah, bagaimana dengan gurunya? Gurunya itu pada survei tahun 2019 dari hasil UKG, Mbak Vera, uji kompetensi guru, ya itu menunjukkan rata-rata guru ya, SD kompetensinya itu 40 nilainya, SMP dan SMA 45. Sedangkan Kemdikbud mensyaratkan minimum itu 55. DKI ada di mana? DKI ada di 54. DKI Jakarta ada di 54. Sementara pada survei uji kompetensi guru 4 tahun yang lalu, 2015, itu DKI di sekitar 62. Jadi kita sangat concern bahwa tidak tatap muka masalah. Jadi harus ada solusinya, sehingga mungkin blended. Untuk daerah hijau dia jalan, ya tatap muka dengan protokol ketat, daerah kuning dan merah tentu jangan. Jadi itu risiko. Kalau kita bermasalah kepada proses pembelajaran yang sekarang hanya 30%, itu potensinya sangat besar kita menjadi bukan bonus demografi, Mbak. Bukan keuntungan demografi di tahun 30 atau 45, tapi akan menjadi liability demografi. Kira-kira begitu, Mbak. Baik, Pak, tapi kan begini, kebijakannya ini kan sangat berbeda ya. Dasar kebijakannya kalau beberapa bulan yang lalu ini diizinkan jika sesuai dengan peta zonasinya, yaitu kuning dan hijau. Tapi yang sekarang ini kan memang berdasarkan izin dari pemerintah daerah. Jadi Anda tidak setuju dengan kebijakan baru ini? Oke, saya setuju bahwa Pak Menteri itu kan menyerahkan ke daerah kan, Mbak ya. Ya, 3 stakeholdernya, daerah, sekolah, dan kemudian komite orang tua. Saya mengerti dan saya setuju bahwa daerah yang tahu. Tapi saya merekomendasikan untuk daerah, untuk sekolah dan komite, itu memakai zonasi dari Satgas COVID-19. Jadi demikian. Baik, jadi tetap mempertimbangkan peta zonasi COVID-19 begitu ya? Tanpa juga di sisi lain juga tetap menerapkan protokol kesehatan ya? Artinya menurut Anda bahwa pembelajaran tatap muka memang memiliki urgensi saat ini karena daya serap pembelajaran dengan jarak jauh hanya 30% itu tadi, Pak Hari? Betul sekali, betul sekali. Yang menjadi soal, Mbak Vera, adalah bagaimana kiat untuk mengatasi ini. Sebab kondisi ini kan kondisi yang tidak terhindari, keniscayaan. Ya kan? Andai kata pandemi selesai, tetap harus ada proses blended learning. Blended learning adalah tatap muka dengan digital. Itu adalah keniscayaan di dunia yang seperti juga dikatakan oleh Pak Menteri. Nah, dalam hal ini ada menurut saya 4 hal yang bisa dilakukan oleh sekolah, oleh guru, oleh Pemda maupun oleh Kemdikbud untuk mengatasi situasi yang ada. Baik, kemudian ini kan memang ada berbagai macam prasyarat yang disyaratkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan jika memang sekolah menginginkan untuk melakukan belajar tatap muka. Kalau yang Anda lihat dari prasyarat ini, apakah harus ada tambahan lain sehingga memberikan kenyamanan dan juga kepastian keamanan bagi anak-anak? Karena kita tahu bahwa prioritas utama kesehatan anak yang harus diutamakan. Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Kementerian sudah oke, Mbak ya, sudah bagus, bekerja sama dengan Satgas tentang prasyarat kesehatannya. Saya lebih mau menekankan tentang apa yang bisa dilakukan. Itunya is fine, ya, bahwa kita harus protokol itu sesuatu keniscayaan. Tetapi apa yang harus dilakukan, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah, oleh sekolah dan guru untuk mencapai proses yang optimal. Kira-kira begitu, Mbak. Jadi yang pertama, kalau boleh saya sampaikan, materi ajar. Ya. Materi ajar 10-15 tahun yang lalu kita sudah merencanakan atau meramalkan bahwa digital itu sesuatu yang keniscayaan yang harus dipakai sebagai blended learning. Jadi contoh ya, Mbak ya,
anak lebih suka komik daripada teks biasa. Kan itu fakta ya. Yang kedua, anak lebih suka TV daripada sesuatu yang mati yang meskipun bergambar. Yang ketiga, anak lebih suka game dari TV, ya satu arah, dari video dan audio satu arah. Jadi yang saya mau katakan, materi ajarnya harus dilengkapi dengan interaktif. Nah, itu poinnya. Jadi hal itu bisa dilakukan karena kita mempunyai kemampuan untuk itu. Jadi kesehatannya oke, tetapi materi ajarnya harus diimprove. Gitu. Yang kedua, Mbak Vera, itu adalah platform pembelajarannya, ya delivery channel-nya. Nah, jangan sampai yang sekarang saya dengar itu hanya misalnya memberikan assessment hanya dengan 2 modul, dengan 2 fitur, yaitu fitur pilihan ganda dengan pilihan essay. Nah, itu adalah teks, ya. Sedangkan kita memiliki kemampuan bisa dibuat adalah yang ada audionya. Jadi soalnya ada audionya, soalnya ada videonya. Anak diminta berbicara, di-upload dan seterusnya. Itu channel pembelajaran. Nah, itu 2 poin dari 4 poin yang menurut saya perlu dilakukan supaya proses pembelajaran itu apakah dalam keadaan offline atau dalam keadaan online, PJJ atau bukan menjadi optimal. Kira-kira begitu, Pak. Dan yang terakhir saya mau katakan adalah semua alat pembelajaran itu bisa tanpa internet. Bisa tanpa internet. Begitu, Mbak Vera. Oke, baik. Optimal untuk melakukan materi pembelajaran yang baik gitu ya, baik itu secara online maupun juga offline. Tapi yang menjadi konsentrasi kita sekarang adalah ini akan kembali belajar tatap muka, Pak. Yang menjadi concern juga bagaimana pemerintah daerah ini bisa objektif menilai setiap masing-masing sekolah yang memang diizinkan di tiap wilayahnya untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka ini. Kalau Anda lihat apakah ada kemungkinan yang dikhawatirkan misalnya sebagian orang tua bahwa dari pemerintah daerah tidak akan objektif menilai hal ini? Ya, saya memaklumi ya, kondisi dilematis ini sangat sulit dan sangat berat untuk seluruh bangsa. Ya, masuk sekolah khawatir terpapar, tetapi tidak masuk sekolah menimbulkan berbagai macam persoalan. Ya, ada yang stres, kemudian belajarnya serapannya sangat rendah, sehingga dikhawatirkan prestasi belajar itu sangat menurun sekali. Ini memang kondisi dilematis. Ya, hemat saya begitu, Mbak. Kita melaksanakan lihat situasi, begitulah ya. Kalau hijau dan seterusnya, oke, masuk dengan protokol kuat, tetapi kemudian melengkapi materi-materi, menyiapkan guru-gurunya supaya prosesnya menjadi bagus. Kalau dari sisi kesehatan, saya kira tidak ada sesuatu yang bisa dibuat lebih banyak, Mbak. Artinya harus sangat berhati-hati, harus sangat memilih kapan waktunya boleh masuk dan kapan waktunya tidak. Baik, singkat saja Pak Hari, perlu ada konsekuensinya tidak jika sekolah tidak bisa menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan fungsi dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan yang harusnya bisa melakukan kontrol di masing-masing wilayah maupun juga daerah. Ya, kita akan kehilangan sumber daya manusia yang sangat serius ya, karena apapun pendidikan itu sesuatu yang sangat penting. Jadi menurut PISA kita akan kehilangan 3 potensi adalah yang pertama adalah kemampuan literasi, yang kedua kemampuan problem solving, ketiga kemampuan kolaborasi. Baik, terima kasih Pak Hari Chandra, pengamat media pendidikan sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.